Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Winda Mitasari dari kelas 3AD3 Teknik Kimia. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal 8.56 yang ada di Genkoplis, yaitu tentang multiple effect evaporator. Penguapan larutan gula dalam evaporator efek ganda. Evaporator efek ganda dengan umpan balik digunakan untuk memekatkan 4.535 kg per jam dari 10% gula menjadi 50%. Jadi ketika umpan masuk itu awalnya dengan konsentrasi 10%, keluarannya jadi 50%. Konsentrasinya naik. Feed memasuki efek kedua. Jadi, feed itu dari belakang. Pada suhu 37,8 derajat Celcius. Uap jenuh pada suhu 115,6 derajat Celcius masuk ke efek pertama dan uap dari efek ini digunakan untuk memanaskan kedua efek. Tekanan absolut di efek kedua adalah 13,65 kPa, berarti di sini. Dan koefisien keseluruhan itu berarti koefisien transfer panas atau perpindahan panas itu di U1, di efek 1 2270, di efek 2 1705. Satuannya watt per meter kuadrat Kelvin. Area pemanasan untuk kedua efek itu sama. Gunakan kenaikan titik didih dan heat capacity atau CP data pada 8.51. Jadi kita pakai data yang sama kayak gini. Hitung luas area dan kebutuhan steam. Kemudian kita menulis yang diketahui, variabel-variabel yang kita ketahui. Mulai dari feed, X-nya feed, fraksi feed, dan fraksi DL2 10%, 50%. Suhu feed 37,8, suhu steam 115,6 derajat Celcius. Kemudian tekanan absolut di efek 2 13,65 kPa. Kemudian di efek 2 1705 watt per meter kuadrat Kelvin. Persamaan BPR-nya yaitu 1,78 X ditambah 6,22 X kuadrat, ini dalam satuan derajat Celcius. Kemudian persamaan dari CP 4,19 dikurangi 2,35. Maaf, ini ada X-nya ya. Nggak kelihatan. Nah, jadi untuk mencari BPR dan CP biasanya kan menggunakan grafik. Karena sudah ada persamaan ini, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan grafik. Nah, setelah itu kita tuangkan pada ilustrasi gambar proses sebagai berikut. Nah, ilustrasi gambar ini memudahkan kita untuk menentukan rumus-rumus yang akan kita gunakan agar kita tidak kesulitan dalam menentukan arah alirannya. Seperti ini, jadi steam masuk dari efek 1 dan feed masuk dari efek 2. Kemudian uap dari steam ini digunakan untuk memanaskan dua efek ini. Nah, ini ada aliran liquid L1 masuk kan, kemudian L2 keluar dari efek 1. Nah, kemudian yang ditanya yaitu steam dalam kilogram steam per jam. Jadi jumlah steam yang dibutuhkan dan luas permukaan di masing-masing efek. Kita langsung saja ke neraca massa total. Nah, neraca massa total F sama dengan L2 ditambah V1
plus V2. Nah, kenapa di sini kok L2? Karena aliran F ini dianggap sudah sama dan untuk aliran V itu dianggap berbeda. Karena ini overall, maka hanya L2 yang diperhitungkan. Namun untuk V-nya tetap semua diperhitungkan. Nah, kita masukkan nilai yang diketahui. Awalnya nilai yang diketahui itu hanya F. Jadi 4536 sama dengan L2 ditambah V. Jadi persamaan 1. Nah, kita mencari nilai L2 dari neraca massa komponen. Nah, neraca massa komponen sama dengan F dikali XF sama dengan L2 dikali XL2 ditambah V dikali YV. Nah, kenapa di sini kok nilainya 0? Karena kembali lagi ke prinsip awal bahwa di neraca massa komponen baik ruas kiri maupun ruas kanan itu memiliki fase yang sama, sehingga jika fasenya berbeda nilainya akan diabaikan. Nah, dihasilkanlah nilai L2, kemudian disubstitusikan ke persamaan 1, sehingga dihasilkan nilai V. Karena efeknya ada 2, V1 dan V2, maka kita asumsikan terlebih dahulu bahwa V1 sama dengan V2. Nah, jadi nilai V1 sama dengan V2 sama dengan V dibagi 2, nilainya 1814,4 kg per jam. Kemudian kita masuk ke neraca massa solid di masing-masing efek. Di efek pertama terlebih dahulu. Di efek pertama ini ada masuk sama dengan keluar, input sama dengan output. Inputnya L1, masuk inputnya L1 dan keluarannya L2 dan V1. Sehingga rumusnya L1 sama dengan V1 plus L2. Nah, karena kita sudah tahu V1 dari asumsi yang tadi dan L2 dari perhitungan neraca massa komponen, kita masukkan nilainya, diperoleh nilai L1 2721,6 kg per jam. Kemudian kita masuk ke neraca massa komponen dan didapatkan koefisien dari L-nya. Jadi XL1 sama dengan 0,167. Kemudian kita ke efek 2. Efek 2 input sama dengan output, F sama dengan V2 plus L1. V2 dan L1 sudah diketahui, kita masukkan, jadi kita memperoleh nilai F 4536 dan kita gunakan neraca massa komponen, neraca massa solid di masing-masing efek. Yang komponen itu kita peroleh XF-nya sama dengan 0,1. Oke. Kemudian kita menghitung kenaikan titik didih masing-masing efek. Kita sudah peroleh persamaan BPR dan kita juga sudah memperoleh nilai koefisien atau fraksi massa XL1 dan XL2. Jadi langsung kita masukkan aja ke persamaan BPR-nya. Sehingga BPR di efek 1 hasilnya 2,445 derajat Celcius. BPR di efek 2 0,469 derajat Celcius. Nah, sigma BPR yaitu BPR1 ditambah BPR2 hasilnya 2,914 derajat Celcius. Kemudian kita menghitung T2 yang ada di sini. Mencari T saturated pada P2 sama dengan 13,65 kPa melalui appendix A29. Karena di tekanan 13,65 itu tidak ada datanya, kita menggunakan interpolasi dengan rumus sebagai berikut dan dihasilkan nilai suhu T-sat-nya sama dengan 51,9081 derajat Celcius. Kita menghitung P2 sama dengan T-sat ditambah BPR2. Yaitu dimasukkan nilainya, dihasilkan T2 sekian 52,37754 derajat Celcius. Kemudian kita menghitung temperatur drop total system, yaitu dengan rumus TS
dikurangin T2 saturated dikurangin sigma BBR. Nah, TS-nya sudah diketahui 115,6, dimasukkan T2 saturatednya dari hasil interpolasi dan sigma BBR dari perhitungan. Didapatkan nilai total 60,77746 derajat Celcius. Setelah itu, kita menghitung temperatur drop pada masing-masing efek. Nah, di efek pertama, berarti delta T1 sama dengan 1/U1 dibagi 1/U1 ditambah 1/U2 dikali sigma delta T. Nah, dimasukkan nilainya sudah diketahui dari soal dan sigma delta T sudah kita hitung. Dihasilkan delta T1 sama dengan 26,069 derajat Celcius dan delta T2 sama cuman nilai penyebut dan pembilang untuk U itu dibalik. Jadi 1/U2 dibagi 1/U1 ditambah 1/U2 dikali sigma delta T atau temperatur drop total system. Kita masukkan nilainya, diperoleh delta T2 sama dengan 34,708 derajat Celcius. Kemudian kita masuk kepada kondisi operasi pada masing-masing efek. Kondisi operasi pada masing-masing efek pertama yaitu T1 sama dengan TS1 suhu kondensasi saturated steam untuk efek 1 dan delta T1 yang diperoleh dari hasil perhitungan. Sehingga T1 sama dengan 89,53068 derajat Celcius. TS1 sama dengan 115,6 derajat Celcius. Nah, TS1 itu sama dengan TS ya. Setelah itu, efek 2. T2 sama dengan T1 dikurangi BBR1 dikurangi delta T2. Kita masukkan nilainya, kita peroleh T2 52,3775 derajat Celcius. Nah, TS2 kita peroleh dari rumus T1 dikurangi BBR1. Kita masukkan nilainya, kita peroleh TS2 sama dengan 87,0568 derajat Celcius. Kemudian, di kondenser yaitu TS3 sama dengan T2 dikurangi BBR2 sama dengan 52,37754 dikurangi 0,46944 hasilnya 51,9081 derajat Celcius. Kita sudah peroleh kondisi operasi pada masing-masing efek. Sebelum menghitung kapasitas panas, kita menuliskan profil suhu pada masing-masing efek yang sudah kita hitung tadi. Hasilnya ini, di efek pertama TS1 115,6 derajat Celcius, T1-nya 89,5 derajat Celcius, kemudian masuk ke efek 2, TS2-nya 87,085 derajat Celcius, T2-nya 52,3775 derajat Celcius, dan di TS3 di kondenser 51,9081 derajat Celcius. Setelah itu, kita menghitung kapasitas panas setiap efek menggunakan persamaan CP sama dengan 4,19 min 2,35 X. Jadi kita langsung masukkan nilai X yang sudah kita hitung tadi di atas. Nah, dihasilkan untuk CP berarti menggunakan X-nya F kalau yang CPF, kalau CPL1 menggunakan X-nya L1, jika CPL2 menggunakan X-nya L2, kita masukkan nilainya dan diperoleh nilai sebagai berikut. Setelah itu, kita menghitung nilai entalpi H dari berbagai aliran uap relatif terhadap air pada suhu 0 derajat Celcius sebagai datum diperoleh dari steam table. Untuk efek 1, jadi H1, nilai entalpi 1. Sama dengan HS2. HS2 itu diperoleh dari nilai entalpi saturation entalpi di TS2. Jadi kita menggunakan interpolasi di appendix A.29 karena di suhu 87,104 derajat Celcius itu belum ada datanya. Jadi kita menggunakan interpolasi. Nah, nilai 1,884 itu dari mana? Ini sudah koefisien dari rumus ya. Dikali BPR1. Nah, BPR1-nya tinggal kita masukkan aja yang sudah kita hitung tadi. Diperoleh nilai H1 sama dengan 2659,927 kJ per kilogram. Kemudian lambda S1 sama dengan enthalpy vapor saturation dan
entalpi liquid kondensat. Jadi di sini menggunakan tabel appendix A.29 di suhu 115,6 derajat Celcius ya, pakai interpolasi. Jadi kita menemukan latent heat-nya untuk S1 2214,848 kJ per kilogram. Kemudian untuk menghitungnya efek 2 itu sama dengan menghitung efek 1, hanya saja untuk di H2 itu kita menggunakan TS3 dan BPR2. Untuk panas laten di S2 kita menggunakan rumus H1 dikurangi HS2. HS2 di sini itu untuk entalpi liquid kondensatnya pada TS3. Digunakan interpolasi pada suhu 51,9081 derajat Celcius. Data appendix A29. Dihasilkan panas laten S2 2442,621 kJ per kilogram. Setelah itu kita menghitung raca energi setiap efek. Nah, di efek 2 kan input sama dengan output, jadi F dikali HF ditambah V1 dikali lambda S2 sama dengan L1 dikali HL1 ditambah V2 dikali H2. Di sini kita mencari nilai L1, V1, dan V2 yang sebenarnya. Sehingga kita menggunakan bantuan rumus, persamaan rumus dari neraca massa. V1 sama dengan L1 dikurangi L2. Ini sebelumnya masih kosong. Kemudian V2 sama dengan F min L1. Nah, kita masukkan nilai F. F sudah diketahui. Dan HF di sini adalah CPF dikali TF min T datum, di mana T datum itu 0 derajat Celcius. Ditambah V1-nya kita substitusikan dengan persamaan ini, kita ganti L1 min L2. Kemudian dimasukkan nilai panas laten S2 sama dengan L1 dikali HL1 di sini diperoleh dari CPL dikali T2, T-nya L1, vapor L1 di efek 1 dikurangi T datum 0 derajat Celcius. Ditambah V2 kita ganti dengan persamaan F min L1 dikali H2. Nah, kita masukkan nilai yang sudah diketahui dan kita peroleh nilai L1 yang sebenarnya, yaitu 2751 kg per jam. Kemudian kita masukkan ke persamaan V1. L1 sudah diketahui dan L2 sudah diketahui, jadi kita peroleh nilai V1 yaitu 1843,8 kg per jam. Kemudian kita beralih ke efek 1. Nilainya yaitu input sama dengan output, L1 dikali HL1 ditambah F dikali lambda S1 sama dengan L2 dikali HL2 ditambah V1 dikali H1. Nah, di sini itu kita mencari nilai steamnya, nilai S. Untuk mencari HL1 dan HL2 itu sama seperti di efek 2 ya. Untuk yang HL2 itu menggunakan CPL2 dan T1. T di efek 1 dikurangi T datum 0 derajat Celcius. Kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui, diperoleh nilai S yaitu 2077,77 kg per jam. Kemudian kita menghitung Q pada masing-masing efek. Di efek 1, Q1 sama dengan S dikali lambda S1. Kita masukkan nilainya, diperoleh nilai sekian, Q1-nya. Kemudian Q2, V1 dikali lambda S2, kita masukkan nilainya, kita peroleh nilai sekian untuk Q2. Nah, kemudian kita menghitung luas area. Jadi menghitung nilai A. Ketika Q1 di efek 1, Q1 sama dengan U1 dikali A1 dikali delta T1, berarti A1 sama dengan Q dibagi U1 dikali delta T1. Hasilnya 21,6 meter kuadrat. Untuk efek 2, Q2 sama dengan U2 dikali A2 dikali delta 2. A2 sama dengan Q2 dibagi U2 dikali delta T2. Hasilnya 21,14036 meter kuadrat. Persentase perbedaan itu hanya 0,46%, yang berarti di bawah 10%. Nah, jika di bawah 10%, berarti nilai A sudah benar dan tidak perlu lagi men-trial untuk kedua kalinya. Jika persentase perbedaan itu lebih dari 10%, kita masih harus men-trial untuk yang kedua kalinya, menghitung dari awal
untuk menghasilkan nilai A yang persentase perbedaannya kurang dari 10%. Nah, untuk nilai STEAM dan nilai A sudah kita peroleh. Jadi, pertanyaan sudah terpecahkan. Sekian video penyelesaian 8.56 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan share video ini ke semua teman sosial media kalian agar teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.